Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Muhammad Fauzar Ervandi dari kelas MPTID NRP 05211880000023. Oke, jadi dalam mendevelop sebuah tim, ada beberapa input yaitu seperti project management plan, project documents, enterprise environment factors, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk output dari mendevelop sebuah tim, saya akan menjelaskan 3 saja, yaitu yang pertama, Team Performance Assessment. Evaluasi efektivitas tim dapat mencakup indikator seperti peningkatan keterampilan yang memungkinkan individu untuk melakukan tugas lebih efektif, peningkatan kompetensi yang membantu anggota tim meningkatkan kekompakan tim di mana anggota tim berbagi informasi dan pengalaman secara terbuka dan membantu masing-masing lain untuk meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah change request, di mana permintaan perubahan terjadi sebagai akibat dari menjalankan proses tim developer atau jika tindakan korektif atau preventif yang direkomendasikan berdampak pada salah satu komponen rencana manajemen proyek atau dokumen. Manajer proyek perlu mengirimkan permintaan perubahan. Yang ketiga adalah project management plan updates. Setiap perubahan ada rencana manajemen proyek melewati proses kontrol perubahan organisasi melalui perubahan permintaan. Komponen yang mungkin memerlukan permintaan perubahan untuk rencana manajemen proyek termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana pengelolaan sumber daya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nama saya Ahmad Sabri Samsudin, NRP 052184000115. Selanjutnya adalah komponen yang menyusun interpersonal and team skill. Ini ada 5 komponen, yaitu yang pertama conflict management, yang kedua decision making, ketiga emotional intelligence, keempat influencing, dan kelima leadership. Konflik manajemen ini tidak dapat dihindari dalam lingkungan proyek. Sumber dari konflik ini berasal dari sumber daya manusia yang langka, prioritas penjadwalan, dan gaya kerja pribadi yang berbeda-beda. Dengan komunikasi yang lancar akan meminimalisir konflik. Ketika konflik ini dikelola dengan benar, perbedaan pendapat dapat menyebabkan peningkatan kreativitas dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Keberhasilan manajer proyek dalam tim untuk mengelola konflik ini sering tergantung dari mereka untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada 5 teknik yang umum digunakan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama yaitu withdraw atau avoid, mundur dari situasi konflik secara aktual atau potensial. Kemudian smooth atau akomodasi, yaitu menekankan bidang perjanjian daripada bidang perbedaan. Kemudian compromise and reconcile, yaitu mencari solusi yang memberikan tingkat kepuasan bagi semua pihak yang berurutan untuk menyelesaikan konflik sementara atau sebagian. Kemudian force atau direct, yaitu mendorong sudut pandang seseorang dengan mengorbankan orang lain. Hanya ada 2 solusi, yaitu menang atau kalah. Kemudian kolaborasi dan problem solve, yaitu menggabungkan berbagai sudut pandang dan wawasan dari perspektif yang banyak. Kemudian yang kedua yaitu decision making. Pengambilan keputusan dalam konteks ini melibatkan kemampuan untuk bernegosiasi dan mempengaruhi organisasi dan tim manajemen proyek. Pedoman pengambilan keputusan ini meliputi yang pertama fokus pada tujuan, ikuti proses pengambilan keputusan, mempelajari faktor lingkungan, menganalisis informasi yang tersedia, kemudian meningkatkan kreativitas dan membuat akun untuk resiko. Kemudian yang ketiga, emotional intelligence, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola emosi pribadi seseorang dan orang lain, serta emosi kolektif kelompok orang. Tujuannya untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan kerjasama. Kemudian yang keempat, influencing, yaitu kemampuan manajer proyek untuk mempengaruhi pemangku kepentingan secara tepat waktu, sangat penting untuk keberhasilan proyek ini. Keterampilannya meliputi kemampuan yang persuasif, mengartikulasi poin dan posisi yang jelas, tingkat keterampilan mendengarkan yang aktif dan efektif yang tinggi, kesadaran dan pertimbangan dari berbagai aspek, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, dan mengatasi masalah dan setiap perjanjian sambil menjaga rasa saling percaya. Kemudian yang terakhir yaitu leadership,
Proyek yang sukses membutuhkan pemimpin dengan keterampilan yang kuat. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memimpin tim dan menginspirasi mereka untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Ada beberapa teori kepemimpinan yang mendefinisikan gaya kepemimpinan yang harus digunakan sesuai kebutuhan untuk setiap situasi dalam tim. Sangat penting untuk mengkombinasikan visi dan menginspirasi tim proyek untuk mencapai kinerja yang tinggi. Nama saya Tiffany Daun Baru, NRP 0521184 05x34. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tools and teknis yang ada di dalam mengelola tim proyek. Yang akan saya jelaskan adalah PMIS. PMIS itu sendiri menyediakan akses ke software teknologi informasi atau TI seperti alat perangkat lunak penjadwalan, pekerjaan sistem otorisasi, sistem manajemen konfigurasi, pengumpulan informasi, dan sistem distribusi. Selain itu, juga dapat menghubungkan dari interface software yang ada ke sistem otomatis online lainnya, seperti repositori basis pengetahuan perusahaan. Nah, pertemuan otomatis dan pelaporan indikator kinerja utama atau yang ada pada KPI merupakan bagian dari sistem ini. Nah, dalam hal ini, PMIS menjadi jembatan bagi setiap sektor yang ada pada proyek, tak terkecuali pengelolaan tim. Oleh karena itu, di sini kaitannya dengan optimalisasi kinerja dari pekerja proyek ini sendiri adalah pada saat ini, terlepas dari semuanya itu, PMIS maupun interpersonal and team skills ini sendiri sangat dibutuhkan sebagai rotor penggerak dalam manajemen tim proyek. Nah, dari tools and teknis ini dapat mengelola inputan yang berguna untuk melacak dan memetakan kinerja dari masing-masing anggota tim. Setelah mendapatkan hasil pelacakan tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan feedback kepada anggota tim dan dapat digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan umum pada proyek yang ditemui saat melakukan pemetaan ini. Nah, sehingga nantinya optimalisasi kerja dari anggota tim dapat terus dilakukan dan dijaga. Sekian dari saya.